Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat beserta kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada mata kuliah pemanduan bakat olahraga pada kali ini. Puji syukur selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pemanduan bakat olahraga. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT saya terkait pemanduan bakat olahraga. Sebelum saya mempresentasikan PPT saya pada kali ini, perkenalkan saya Gardah Mbia dengan NIM 23089047. Baik, langsung saja kita masuk kepada penjelasan materi pada kali ini. Yang pertama yaitu peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga. Pemanduan bakat dalam olahraga adalah proses identifikasi seleksi atlet berbakat berdasarkan potensi fisik, teknis, mental mereka dan untuk dikembangkan lebih mendalam lagi kepada cabang olahraga yang mereka yang ada bakatnya. Kedua yaitu mengapa pemanduan bakat penting dalam olahraga. Pemanduan bakat dalam olahraga penting karena memungkinkan identifikasi dini atlet berbakat sehingga mereka bisa mendapatkan pembinaan yang tepat untuk mencapai performa maksimal di waktu usia dini. Dengan proses ini potensi atlet dapat dikembangkan secara optimal, meningkatkan prestasi olahraga maupun internasional peserta memastikan regenerasi atlet yang berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi bakat dalam olahraga. Dalam olahraga, identifikasi bakat adalah proses menilai dan menemukan individu yang memiliki potensi unggul dalam cabang olahraga tertentu. Proses identifikasi bakat olahraga melibatkan beberapa aspek. Yang pertama yaitu seperti fisik, teknik, psikologi, genetik, dan tes dan pengukuran. Dengan identifikasi bakat yang tepat, maka potensi atlet dapat dibina lebih awal untuk mencapai prestasi yang maksimal. Yang selanjutnya proses pemanduan bakat dalam olahraga. Proses pemanduan bakat dalam olahraga merupakan suatu sistem yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi atlet sejak usia dini. Menurut Bompa dalam Wicaksono 2010, ada dua cara untuk mengidentifikasi atlet berbakat dalam olahraga. Yang pertama yaitu seleksi menggunakan pendekatan natural atau alamiah. Yang kedua yaitu seleksi menggunakan pendekatan ilmiah. Dari selanjutnya yaitu tentang tantangan dan peluang dalam pemanduan bakat olahraga. Dalam pemanduan bakat olahraga ada beberapa tantangan dan peluang dalam olahraga. Yang pertama yaitu metode yang tidak ilmiah. Yang kedua yaitu kurangnya pemerataan akses dan fasilitas pelatih. Yang ketiga yaitu pembinaan berkelanjutan. Yang keempat keterbatasan kemampuan pemanduan bakat dalam olahraga, terutama di wilayah yang terpencil. Dan yang terakhir yaitu minimnya atlet yang memiliki potensi bakat olahraga. Dari selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses identifikasi bakat dalam olahraga. Identifikasi bakat dalam olahraga memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Keberhasilan proses identifikasi bakat olahraga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dalam bakat olahraga. Yang pertama yaitu dukungan sosial. Dalam olahraga, dukungan sosial sangat dibutuhkan oleh seseorang atlet maupun olahragawan. Yang kedua yaitu minat dan motivasi. Jika kita melaksanakan olahraga yang berkelanjutan, kita harus memiliki minat dan motivasi yang bagus untuk melaksanakan olahraga tersebut.
Jika tidak memiliki minat dan motivasi yang bagus untuk melaksanakan olahraga tersebut, maka kita akan bermalas-malasan untuk melakukan olahraga tersebut. Jika kita bermalas-malasan, otomatis kita tidak bisa melakukan olahraga secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu metode dan alat identifikasi yang tepat. Yang keempat, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur. Yang kelima yaitu kualitas pelatih dan pembinaan. Kualitas pelatih dan pembinaan dalam sangat mempengaruhi keberhasilan proses identifikasi bakat dalam olahraga. Dengan pelatih yang lebih baik, maka dijamin seseorang atlet ataupun olahragawan tersebut akan mendapatkan prestasi yang lebih baik dalam olahraga tersebut. Yang keenam itu evaluasi monitoring yang berkala. Baik, materi selanjutnya itu metode sistem dan metode identifikasi bakat dalam olahraga. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sistem dan metode identifikasi bakat dalam olahraga. Yang pertama yaitu sistem dan metode identifikasi bakat olahraga, yaitu pengertian bakat olahraga. Bakat merupakan kemampuan seseorang atlet yang dibawa oleh semenjak dia lahir dan akan dikembangkan dari dia umur memasuki umur 7 tahun sampai umur 10 tahun. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat olahraga. Seperti yang saya jelaskan dari materi sebelumnya tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bakat dalam olahraga. Selanjutnya yaitu pentingnya identifikasi bakat dalam olahraga. Identifikasi bakat dalam olahraga sangat penting karena memungkinkan penemuan dan pengembangan atlet potensial secara optimal. Ada beberapa alasan utama mengapa proses ini sangat diperlukan dalam sistem identifikasi bakat olahraga. Yang pertama yaitu menemukan atlet yang berbakat sejak usia dini. Memungkinkan pembinaan yang lebih efektif sejak usia muda dan memberikan waktu yang cukup untuk mengembangkan keterampilan fisik ataupun motorik seseorang atlet tersebut. Yang kedua yaitu meningkatkan prestasi olahraga. Atlet yang dengan bakat sesuai memiliki peluang lebih besar untuk sukses di tingkat nasional maupun internasional. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pembinaan atlet. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam pembinaan bakat olahraga. Fokus pada atlet yang memiliki potensial terbaik sehingga program pelatihan yang tepat sasaran. Mengurangi risiko kegagalan akibat salah memilih calon atlet. Yang keempat yaitu regenerasi atlet yang berkelanjutan. Memastikan adanya penerus bagi atlet senior yang sudah pensiun. Pencegah kekosongan prestasi dalam suatu cabang olahraga. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan minat seseorang atlet. Poin selanjutnya yaitu kapan waktu yang tepat untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga. Nah, waktu yang tepat untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga tergantung pada jenis olahraga yang berkembang maupun olahraga yang dimiliki oleh seseorang atlet tersebut. Ada beberapa waktu yang tepat untuk mengidentifikasi bakat olahraga. Yang pertama yaitu dari seseorang atlet tersebut berusia 5 sampai 12 tahun. Jika seseorang atlet tersebut berusia 5 sampai 12 tahun, maka cocok untuk olahraga memerlukan koordinasi, fleksibilitas, dan keterampilan motorik dasar seperti senam, renang, ataupun sepak bola. Yang kedua itu dari anak-anak usia 12 sampai 16 tahun. Atlet mulai menunjukkan kecenderungan ke cabang olahraga tertentu, pengukuran lebih spesifik seperti kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Yang ketiga itu usia remaja. Dari usia 16 tahun sampai 20 tahun. Seseorang atlet ataupun olahragawan mulai dilatih secara profesional untuk mencapai performa puncak dalam tubuh mereka.
Metode selanjutnya yaitu tahap identifikasi bakat olahraga. Yang pertama yaitu pengertian identifikasi bakat olahraga. Identifikasi bakat olahraga adalah proses mengenali, menilai, dan memilih individu yang memiliki potensi untuk berkembang dalam cabang olahraga tertentu. Proses ini melibatkan berbagai metode seperti pengukuran fisik, tes keterampilan, evaluasi psikologis, dan analisis biomekanika guna menentukan kecocokan seseorang dengan suatu olahraga. Identifikasi ini bertujuan untuk menemukan atlet berbakat sejak usia dini, agar potensi seseorang atlet tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua yaitu tahapan dalam proses identifikasi bakat olahraga. Ada beberapa tahapan yang akan kita bahas dalam proses identifikasi bakat olahraga. Yang pertama yaitu pengenalan dan seleksi awal. Pengenalan dan seleksi awal dilakukan pada usia dini mulai observasi di sekolah ataupun klub sepak bola ataupun sekolah sepak bola lainnya. Yang kedua yaitu pengukuran dan evaluasi fisik. Seperti tes antropometri, seperti tinggi badan, berat badan, panjang lengan ataupun kaki, dan komposisi tubuh. Yang ketiga yaitu tes keterampilan teknik dan teknik dasar. Menilai kemampuan dasar dalam olahraga tertentu seperti dribbling dalam sepak bola ataupun servis dalam bulu tangkis. Yang keempat yaitu evaluasi psikologis dan mental. Mengukur tingkat disiplin, motivasi, konsentrasi, daya juang, dan kemampuan mengatasi tekanan. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pemantauan berkelanjutan. Atlet ataupun olahraga yang berbakat masuk ke program pelatihan khusus sesuai dengan potensinya. Performa dievaluasi secara berkala untuk memastikan perkembangan yang optimal. Jika diperlukan, atlet dapat dialihkan ke cabang olahraga yang lebih sesuai dengan kemampuan fisik ataupun postur tubuh yang diperlukan. Yang ketiga yaitu cara mengevaluasi hasil identifikasi bakat dalam olahraga. Ada beberapa cara untuk mengevaluasi hasil identifikasi bakat dalam olahraga. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja fisik dan keterampilan. Yang kedua, analisis data antrometrik dan fisiologi. Yang ketiga yaitu evaluasi aspek psikologis dan mental. Dan yang keempat, monitoring perkembangan melalui kompetisi. Yang kelima yaitu umpan balik dari pelatih kepada pengamat. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian dan pengembangan program latihan. Poin yang keempat yaitu sistem identifikasi bakat dalam olahraga. Sistem identifikasi bakat dalam olahraga adalah proses infrastruktur untuk menemukan individu yang memiliki potensi unggul dalam suatu cabang olahraga. Sistem ini melibatkan berbagai metode ilmiah dan praktis untuk memastikan atlet yang terpilih memiliki peluang besar untuk sukses di tingkat internasional. Ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam identifikasi bakat olahraga. Yang pertama yaitu pemanduan bakat. Yang kedua yaitu tes dan pengukuran fisik. Yang ketiga yaitu tes keterampilan dan teknik. Dan yang keempat evaluasi psikologis dan mental. Yang kelima yaitu seleksi dan pembinaan atlet potensial. Yang kelima yaitu metode identifikasi bakat dalam olahraga. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan dalam identifikasi bakat olahraga, seperti melihat tinggi badan seseorang tersebut. Yang kedua itu tinggi duduk. Yang ketiga itu berat badan. Yang keempat rentang tangan. Yang kelima lempar tangkap bola tenis yang dilakukan secara berulang-ulang ke tembok ataupun dinding. Yang keenam itu lempar bola basket. Yang ketujuh loncat tegak. Yang kedelapan lari kelincahan. Dan yang kesembilan lari cepat 40 meter. Dan terakhir yaitu lari multi tahap ataupun MFT. Baik, materi selanjutnya yaitu tantangan dan solusi dalam identifikasi bakat olahraga. Ada dalam pemanduan bakat olahraga,
pastinya kita akan memiliki beberapa tantangan dan solusi dalam identifikasi bakat olahraga, seperti kurangnya akses dan fasilitas. Kurangnya akses dan fasilitas tidak semua sangat kurangnya akses dan fasilitas sangat mempengaruhi tantangan dalam pemanduan bakat olahraga. Tidak semua daerah memiliki fasilitas olahraga yang baik maupun memadai. Minimnya peralatan dan tenaga ahli dalam identifikasi bakat olahraga. Hal tersebut dapat kita sesuaikan dengan pemerintahan dan organisasi olahraga perlu membangun lebih banyak fasilitas di berbagai daerah tersebut. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya pelatih dan pemanduan bakat olahraga. Tidak semua pelatih memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi bakat dengan tepat kepada seseorang atlet tersebut. Kurangnya pencari bakat yang memiliki pemahaman ilmiah dalam identifikasi bakat olahraga. Yang ketiga yaitu faktor finansial dalam dukungan orang tua. Nah, dapat kita lihat pada zaman sekarang dalam cabang olahraga tertentu kurangnya faktor finansial dan dukungan dari kedua orang tua kepada anaknya untuk melakukan olahraga tersebut. Kebanyakan atlet berbakat yang terkendala adalah biaya untuk mengikuti pelatihan ataupun kompetisi. Kurangnya dukungan dari keluarga karena kekhawatiran masa depan di dunia olahraga. Tindakan yang dapat kita lakukan sebagai kita ahli olahraga, kita dapat memberikan beasiswa ataupun program bantuan bagi atlet profesional, mengedukasi orang tua tentang peluang karir yang bermanfaat olahraga bagi anak mereka. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.